Annyeonghaseyo. Kali ini KKA akan membahas mengenai alur cerita series Korea per episode yang berjudul Cafe Minamdang, yang merupakan salah satu drama Korea di tahun 2022 yang diperankan oleh si cantik Uyeon So dan si tampan So In Guk. Baik, langsung saja kita masuk ke alur cerita episode pertama. Kisah diawali dengan seorang pria dengan setelan jas merah keluar dari mobil tepat di depan hotel yang bernama MK Nobel. Lalu scene beralih ke suatu ruangan yang sedang melakukan perekrutan pegawai. Diperkenalkan seorang wanita cantik yang bernama Lee Min Gyeong yang menjabat sebagai direktur utama Hotel MK Nobel. Dia sedang mewawancarai para pencari kerja yang ingin bergabung ke hotel tersebut sebagai manajer. Dan ternyata pria berjas merah yang muncul di awal scene tadi bertugas memantau para pencari kerja tersebut dari ruangan yang berbeda melalui CCTV. Pria itu melakukan pengamatan pada calon pegawai dan dia akhirnya berkata bahwa calon pegawai tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya 10 tahun yang lalu. Karena berbuat tidak adil pada anak buahnya pada perusahaan sebelumnya. Mendengarkan ucapan dari pria tersebut, melalui saluran komunikasi, Nona Lee Min Gyeong langsung menolak calon pegawai tersebut mentah-mentah. Peserta kedua adalah seorang wanita. Lalu, pria berjas merah berkata-kata lagi dengan gayanya seperti menilai berdasarkan bentuk wajah dan hal lainnya. Bahkan gaya pria tersebut lebih mirip seperti peramal. Kali ini, dia mengucapkan bahwa wanita itu tidak dapat menahan nafsunya dan menyuruh Nona Lee Min Gyeong untuk memeriksa saku wanita itu. Dan saat diperiksa, ada beberapa produk yang telah dia curi. Melihat hal itu, Nona Lee Min Gyeong menjadi sangat marah. Dua pria selanjutnya pun kembali ditolak karena satu seorang penipu dan satunya adalah anak dari salah satu pekerja yang juga sedang ikut melakukan wawancara di sana. Lalu, peserta terakhir juga adalah seorang pria. Namun, kali ini, pria berjas merah nampak bingung dengan aura yang diperlihatkan oleh calon pegawai tersebut, sehingga dia keluar dari ruangan pengintainya dan masuk ke dalam ruangan wawancara. Hal ini membuat beberapa orang terkejut. Lalu dia melakukan ritual lainnya seorang dukun dengan membaca mantra sambil menari-nari. Setelah selesai, tiba-tiba pria berjas merah menunjuk salah satu pegawai pria yang juga ikut melakukan wawancara, yang bernama Koo Jo-won. Sambil berkata, masalahnya adalah pada kau, yang merupakan manajer dari perusahaan cabang. Lalu Koo Jong berteriak marah kepada pria berjas merah, namun langsung dilawan oleh pria berjas merah sambil berucap, kau telah menjanjikan seorang menjadi pegawai tetap, lalu kau melakukan pelecehan terhadapnya, namun akhirnya wanita itu dipecat karena tidak mau mendengarkan perkataannya lagi. Pria berjas merah pun berkata bahwa roh wanita itu menempel di samping Koo Jo-won. Koo Jo-won tidak mengaku kesalahannya itu sambil berteriak lalu dia diseret keluar oleh petugas keamanan. Melihat semua yang terjadi membuat orang-orang terheran-heran, bahkan pria yang diwawancarai pun bertepuk tangan dan berkata, siapakah kau sebenarnya? Dan pria berjas merah berkata bahwa aku adalah keajaiban Yong Hae-dong, dukung Nam Han-jun. Scene beralih kepada Nam Han-jun yang nampak baru selesai mandi dan akan memakai setelan jas berwarna hijau, sambil berkata bahwa butuh 1 tahun untuk dapat membeli setelan itu. Dan dia datang langsung ke Italia untuk mengukurnya serta menjaga berat badannya untuk tidak naik 1 kilo pun. Setelah berpakaian, dia pun memanggil orang-orang untuk bersiap-siap membuka kafe. Dia menuju sebuah pintu yang berisi perangkat alat-alat komputer yang bisa kita simpulkan bahwa penghuni kamar tersebut adalah seorang hacker. Saat mendekati pintu kamar itu, Nam Han-jun pun menutup hidung lalu menyemprotkannya dengan wewangian. Dikarenakan oleh bau yang tidak sedap, Nam Han-jun berteriak pada wanita yang ada di dalam yang bernama Nam Han-jun untuk segera bangun, kalau tidak maka pintu itu akan didobrak. Lalu Nam Han-jun pun turun ke lantai bawah. Lalu kita kembali diperkenalkan dengan seorang pria tampan yang nampak masih sangat muda bernama Nada, yang merupakan salah satu pegawai dari kafe tersebut. Sambil meminum kopi, Nam Han-jun melihat keluar kafe, di mana sudah berkerumun gerombolan wanita-wanita yang telah menunggu sedari tadi untuk masuk ke dalam kafe. Setelah pintu dibuka, semua orang pun masuk. Para wanita-wanita itu mengamati Nada dan satu lagi pegawai pria yang tak kalah tampan dengan postur tubuh yang tinggi, sedang membuat kopi. Pria pembuat kopi pun berjalan melewati para wanita sehingga membuat para wanita itu tersipu-sipu. Namun, saat mendengar cara berbicaranya, semua wanita itu pun nampak terkejut. Lalu, pria pembuat kopi itu mengantar seorang bapak-bapak untuk menuju ruang konsultasi dukun Nam Han-jun. Disinilah kita akan mengetahui kedok sesungguhnya dari dukun Nam Han-jun, yang ternyata bukanlah dukun sungguhan, melainkan hanya seorang pria biasa yang telah mempelajari informasi mengenai calon kliennya melalui hacker wanita yang ada di dalam kamar sebelumnya. Selama proses konsultasi, Nam Han-jun mengatakan semua masalah yang dialami oleh kliennya sampai kesalahan yang telah dia perbuat tanpa harus diberitahu terlebih dahulu, yang membuat bapak-bapak itu semakin percaya dengan dukun Nam. Dengan bantuannya,
Akhirnya klien itu berhasil menyelesaikan masalahnya dengan menangkap wanita yang telah membawa kabur uangnya dengan bantuan 2 orang polisi yang juga terkagum-kagum dengan kemampuan dukun 6. Lalu Sin pun beralih ke dalam kantor polisi. 2 orang polisi tadi kedatangan anak baru di kantornya, yaitu seorang wanita cantik. Belum sempat menyebutkan namanya, salah satu polisi itu mengeluh karena kedatangan wanita cantik, bukannya pria dengan tubuh yang kekar. Namun, polisi satunya yang lebih senior berkata, lebih baik kedatangan wanita cantik daripada pria kekar. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada orang yang menelpon yang mengatakan bahwa Ko Juan akan melarikan diri ke luar negeri melalui pelabuhan. Mendengar laporan tersebut, kedua polisi itu langsung bergegas untuk pergi dan menyuruh si anak baru untuk tetap di kantor saja. Di tengah pengejaran mereka terhadap Ko Juan, mereka berdua nampak sangat kelelahan dan terlihat tidak sanggup untuk menangkap Ko Juan. Dan saat itulah si anak baru menunjukkan taringnya dengan mengejar Ko Juan dengan kecepatan lari tingkat dewa dan menghajar semua pengawal Ko Juan yang membantu rencana pelarian itu. Akhirnya Ko Juan pun tertangkap. Melihat itu, kedua polisi terheran-heran dan dengan kemampuan si anak baru yang kalau dilihat dari luar lebih cocok untuk menjadi seorang model, namun ternyata memiliki kenasan seperti macan. Sepulang dari penangkapan, 2 polisi dan si anak baru pun kembali ke kantor. Di sini kita kembali diperkenalkan dengan anak baru lagi, yaitu seorang pria muda yang cukup tampan, berpostur tinggi, yang bernama Na Guangte, dan melapor bahwa dia diperintahkan untuk masuk tim 7 kejahatan kekerasan kantor polisi Daen. Hal itu membuat 2 orang polisi tadi menjadi bingung. Lalu, polisi yang paling senior pun bertanya, jika kau anak baru, maka siapakah wanita ini? Barulah wanita itu memperkenalkan dirinya dengan lengkap. Dia bernama Han Joe, dan dia seorang letnan yang dipindah tugaskan dan menjadi kepala tim 7 yang baru. Beralih ke Nam Han-jun yang sedang memarahi adik wanitanya, yaitu Nam Hae-jun, yang mengotori ruang tamu dengan makanan bersama dengan si pria kopi. Lagi sibuk memarahi adiknya, tiba-tiba Lee Min-gyong menelpon dukun Nam, mengatakan bahwa suaminya bertingkah aneh. Setelah diperiksa, ternyata suami Lee Min-gyong yang bernama Shin Gyong-ho, yang merupakan wakil direktur grup S&M, telah melakukan tabrak lari dalam pengaruh alkohol. Mereka bertiga pun bergerak mencari kemana sekiranya Shin Gyong-ho pergi membawa korbannya. Saat diteliti lagi, kemungkinan besar dia pergi ke pemakaman Daen, karena di tempat itu merupakan tempat pemakaman ibunya dan tempat yang aman dari CCTV. Lalu mereka bertiga pun pergi ke sana. Lalu Nam Han-jun berhasil menemukan korban tersebut yang dibuang di terowongan jembatan karena Shin Gyong-ho mengira korbannya telah mati. Namun ternyata masih hidup. Lalu Nam Han-jun melaporkan kepada polisi. Dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Han Joe. Saat bertemu dengan Nam Han-jun, ternyata Han Joe mengenalnya. Namun, Nam Han-jun tidak mengenal Han Joe. Seperti memiliki dendam dengan Nam Han-jun, Han Joe pun mendekatinya dan bertanya bagaimana Nam Han-jun bisa melaporkan bahwa itu adalah kejahatan tabrak lari. Padahal dia tidak melihatnya secara langsung. Lalu Nam Han-jun menjawab dengan santai bahwa dia diberitahu oleh dewa, karena dia adalah seorang dukun yang hebat. Beralih ke kantor polisi, Han Joe menjadi tertarik mengambil alih kasus mengenai tabrak lari tersebut karena dia yakin bahwa itu bukan tabrak lari biasa karena ada Nam Han-jun di sana. Namun anggota tim yang lainnya kurang setuju karena menganggap itu kasus yang sepele dan mereka lebih ingin menangani kasus kekerasan lainnya. Namun langsung dipatahkan oleh Han Joe karena dia sudah menyelesaikan kasus itu dalam 1 malam dengan menginvestigasi kasus-kasus yang sejenis, dan dia menarik kesimpulan bahwa itu adalah kasus penipuan asuransi. Karena Han Joe berhasil meyakinkan anggota tim yang lainnya, maka mereka setuju untuk menangani kasus tabrak lari tersebut. Karena tidak percaya dengan pengakuan Nam Han-jun mengenai informasi dari dewa, Han Joe pun mengecek langsung ke lingkungan kafe Minamdang tempat Nam Han-jun tinggal. Dari mengecek kotak surat sampai kotak sampah, melihat kekacauan itu, mereka mengira bahwa itu adalah perbuatan penggemar gila yang selama ini menguntit para penghuni kafe Minamdang. Dan mereka berempat pun mengejar Han Joe, namun wanita itu sangat cepat dan lincah. Hingga saat dia terpojok di jalan yang buntu, Han Joe melompat menaiki dinding sampai ke atas rumah. Melihat itu, mereka berempat pun berteriak mengira bahwa penggemar gila itu adalah hantu atau sejenisnya lah. Saat 3 orang lainnya lari, Nam Han-jun terjatuh dan tertinggal sendirian. Lalu Nam Han-jun memberanikan diri untuk bertanya kepada Han Joe, "Kau manusia bukan? Siapa kau?" Dan episode pertama pun selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sarange.